Bab 58. Cinta sekretaris pilihan Papa. Brian menghampiri Anne yang tengah menyiapkan baju kerja mereka di walk-in closet. Pria itu langsung memeluk Anne tiba-tiba dari belakang, membuat pemilik tubuh mungil itu tersentak. Dia memukul pelan lengan Brian yang melingkar di perutnya. "Bisa tidak jangan membuatku kaget?" Protesnya seraya melirik malas. Brian hanya diam saja, pelukannya malah semakin erat dan meletakkan dahu di pundak Anneliese. "Hari ini kita tidak ke perusahaan, aku akan mengajakmu ke suatu tempat." "Kemana?" Anneliese menatap penasaran. Lama-lama dia semakin terbiasa dengan ajakan Brian yang tiba-tiba. Beberapa hari lalu dia baru saja diajak ke pantai oleh Brian, sekarang tidak tahu mau dibawa kemana lagi, sampai-sampai tidak pergi ke perusahaan. "Nanti kamu juga tahu. Ayo mandi." Brian mengambil pakaian dari tangan Anneliese dan melemparnya asal ke atas sofa kecil di dekatnya. Anneliese tidak bisa berkutik ketika Brian menggiringnya ke kamar mandi. Perempuan cantik itu sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Anneliese ingat saat Brian memeluknya semalam, Brian belum mendapatkan apa yang diinginkan, jadi sudah pasti pagi ini akan ada tragedi pergumlatan panos di kamar mandi. Sepasang suami istri itu keluar dari kamar dengan wajah segar. Wajah berseri Brian tampak mendominasi. Sudah bisa dibayangkan aura kebahagiaan itu akibat kegiatan di kamar mandi. Anneliese sukses menyenangkan hati suaminya. "Langsung berangkat saja, kita sarapan di luar nanti." Brian menahan langkah Anneliese yang hendak berbelok ke ruang makan. "Apa sangat buru-buru? Setidaknya kita pamit dulu dengan Mommy dan Daddy." Brian menggeleng. "Tidak perlu, lagi pula mereka sudah tahu kita akan pergi. Aku sudah memberi tahu mereka." Brian menggandeng Anneliese menuju garasi. Mobil yang dikendarai Brian mulai keluar dari halaman rumah megah itu. Anneliese tidak banyak bertanya meski sebenarnya sangat penasaran akan dibawa kemana oleh Brian. "Apa Mona menelponmu lagi?" Anneliese menoleh dengan ekspresi bingung. Dia langsung menggelengkan kepalanya. "Kamu memintaku memblokir nomornya. 3 hari yang lalu terakhir dia menelpon." Anneliese sudah memblokir lagi nomor baru Mona setelah memperingati Mona agar tidak menghubunginya lagi. "Kenapa? Apa terjadi sesuatu pada Mona?" Anneliese tampak khawatir. "Bukan dia. Nanti aku ceritakan setelah kita sarapan." Brian membelokkan mobilnya ke restoran cepat saji. Mereka berdua segera turun dan masuk ke restoran itu untuk sarapan. "Sebenarnya ada apa? Jangan buat aku penasaran," cecar Anneliese selesai menghabiskan sarapannya. "Kamu mungkin akan terkejut, tapi jangan sampai terpengaruh dengan kabar ini." Brian menyodorkan ponselnya pada Anneliese. Anneliese menerima ponsel itu dengan ragu-ragu karena perasaannya mulai tidak enak. Ini." Suara Anneliese tercekat. Matanya terbelalak melihat foto di layar ponsel Brian. Anneliese kemudian mendorongnya menjauh ke arah Brian. "Kenapa jadi seperti ini?" Suara Anneliese gemetar. Dia memang masih menaruh kebencian pada bibi dan pamannya, namun bukan berarti dia senang ketika mengetahui keduanya kehilangan nyawa dengan cara tragis. Yang membuat Anneliese tak habis pikir, mereka mengakhiri nyawanya sendiri. Pihak kepolisian sedang menyelidiki kematian mereka, mungkin ada sesuatu yang mendorong mereka mengakhiri hidupnya, kata Brian sembari menyimpan ponselnya lagi. Mona sedang histeris di depan ruang jenazah ketika Brian dan Anneliese tiba di rumah sakit. Anneliese mendekati sepupunya untuk dipeluk. Tangisan Mona mampu mengiris hati Anneliese, hingga kasihan dan ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Mona. Anne sudah pernah merasakan kehilangan nyawa kedua orang tuanya sekaligus, jadi dia tahu bagaimana hancurnya hati Mona saat ini. "Mona, kamu harus kuat." Mona membalas pelukan Anneliese dan tangisnya semakin pecah. "Kenapa mereka tidak mengajakku? Aku tidak mau hidup sendirian." Mona meracau dengan tangis pilu. "Kamu tidak sendirian, ada aku di sini."
Anneliese mengesampingkan egonya, karena bersedia menganggap Mona lagi sebagai bagian dari keluarganya. Padahal dia sudah sepakat untuk memutus hubungan keluarga dengan Mona. Mungkin aku sedang mendapat karma atas perbuatan orang tuaku. Sudah sepantasnya aku hidup sendiri tanpa ada orang yang akan peduli padaku. Kamu tidak bersalah, bagaimana bisa kamu yang menanggung karmanya? Sangkal Anne. Mona, aku yang akan memastikan hidup kamu baik-baik saja. Kamu tidak akan sendiri. Brian tampak menghela nafas begitu mendengar perkataan Anne. Istrinya itu sangat naif dan mudah luluh. Orang seperti itu akan mudah dimanfaatkan. Brian takut jika suatu saat Anneliese dimanfaatkan oleh Mona. Polisi sudah menyelidiki kematian Nani dan Wisnu. Tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan, ataupun ancaman yang membuat keduanya mengakhiri hidup. Mereka murni bunuh diri dan tidak ketahui pasti penyebabnya. Polisi mengungkap kemungkinan mereka depresi dan memilih mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Kini acara pemakaman mereka sedang berlangsung. Pemakanan yang hanya di beberapa orang dan pihak kepolisian. Mona sejak tadi tidak berhenti menangis. Wanita itu langsung bersimpuh di tengah-tengah makam kedua orang tuanya dan meraung di sana. Anneliese tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan Mona menangis. Dia pernah ada di posisi itu, jadi Anneliese tahu bagaimana perasaan Mona saat ini. Ayo pulang, ajak Brian seraya merangkul pundak Anneliese. Mona bagaimana? Aku takut dia nekat dan berbuat sesuatu. Anneliese melirik Mona, begitu juga dengan Brian. Kondisi Mona memang sangat memprihatinkan. Dia seperti orang yang depresi yang memanggil kedua orang tuanya dan meminta ikut dengan mereka. Untuk sementara dia bisa tinggal bersama kita, sampai keadaannya membaik. Ucap Brian lantaran tidak punya pilihan lagi. Dia memikirkan perasaan Anneliese yang pasti tidak akan tenang jika meninggalkan Mona. Anneliese mengangguk paham, dia kemudian menghampiri Mona dan membujuk sepupunya itu untuk ikut pulang bersamanya. Dia sedikit kesulitan membujuk Mona karena tidak mau meninggalkan makam orang tuanya. Anneliese terus membujuk sampai akhirnya Mona bersedia ikut. Brian memarkirkan mobilnya di basement apartemen. Brian tidak berniat membawa Mona ke rumah utama. Sebab Brian menganggap jika Mona hanya orang asing, yang tidak bisa sembarangan dibawa ke rumahnya. Anneliese juga tidak protes ketika Brian memberi tahu alasannya. Aku hanya merepotkan saja. Maaf, Mona berucap lirih sambil menundukkan kepala. Jangan bicara seperti itu, ayo masuk. Anneliese menggandeng Mona masuk ke apartemen. Brian mengekori mereka dari belakang setelah mengunci pintu. Sebaiknya kamu istirahat dulu, panggil aku saja kalau butuh sesuatu. Anneliese membuka kamar tamu dan mengajak Mona masuk ke sana. Makasih Kak. Aku tidak tahu bagaimana nasibku tanpa Kak Anne. Ucap Mona sendu. Anneliese hanya mengulas senyum tipis. Aku keluar dulu. Dia keluar dari kamar tamu dan menghampiri Brian yang sedang duduk di sofa ruang keluarga. Makasih, ucap Anneliese pada suaminya itu. Kamu pasti tahu aku melakukan semua ini karena kamu, jadi beri imbalan yang sebanding, jangan hanya ucapan makasih saja. Sahut Brian dengan wajah datarnya. Anneliese memukul pelan lengan Brian. Dalam keadaan seperti ini kamu masih bisa mengambil keuntungan. Gerutunya. Seorang pebisnis memang harus bisa mengambil keuntungan dalam situasi apapun. Aku hampir lupa kalau kamu seorang pebisnis kelas kakap. Anneliese menimpali dengan nada kesal, Brian sampai terkekeh kecil dan mencuri siuman singkat di bibir Anneliese. Bab 59. Brian pulang ke apartemen pukul 11 malam setelah seharian sibuk mengurus pekerjaan dan harus pergi ke luar kota. Kondisi apartemen sudah gelap, Anneliese dan Mona mungkin sudah tidur. Brian juga melarang Anneliese menunggunya karena khawatir pulang larut malam. Malam ini tepat ke 5 hari mereka tinggal bersama di apartemen.
Brian sebenarnya sudah membujuk Annelise agar mereka kembali ke rumah lagi dan Mona kembali ke rumah kontrakannya. Tapi Annelise belum sampai hati membiarkan Mona tinggal sendirian. Brian menghentikan langkah ketika pintu kamar tamu tiba-tiba terbuka dan Mona muncul dalam balutan baju tidur yang sangat minim. Mona tampak terkejut ketika bertatapan dengan Brian dan buru-buru bersembunyi di balik pintu kamar. "Maaf Kak, aku pikir tidak ada siapa-siapa. Aku ingin mengambil air minum." Lirih Mona tanpa berani mengangkat wajahnya. "Kamu tidak tinggal sendiri di sini, lain kali jangan keluar kamar dengan pakaian sembarangan seperti itu," tegur Brian datar. Tanpa menatap Mona lagi, Brian segera pergi ke kamarnya. Dia sempat menggerutu karena kejadian itu. Mona mungkin tidak sengaja keluar kamar dengan pakaian minim, sebab mengira kalau Brian sudah pulang dan sedang tidur di kamar bersama Annelise. Annelise bangun lebih awal, dia keluar dari kamar ketika Brian masih tertidur. Anne tidak berani membangunkan suaminya yang terlihat kelelahan. Semalam dia tidak tahu kapan suaminya pulang. Padahal dia meminta Brian agar membangunkannya jika sudah pulang, tapi Brian malah membiarkannya tetap tidur. Aroma masakan mulai menguar ketika Anne berjalan menuju dapur. Mona tampak sibuk memasak. Anne menghampiri sepupunya itu dan menyapanya. "Kamu pagi-pagi sudah memasak," ucap Anne di samping Mona sembari menatap masakan Mona. Sepupunya itu sedang membuat nasi goreng seafood dengan porsi yang lumayan banyak. Mona menoleh sekilas dengan senyum tipis. "Aku sengaja bangun pagi karena ingin membuatkan sarapan untuk kalian. Biasanya Kak Anne yang memasak untukku. Aku merasa sudah lebih baik sekarang, jadi biar aku yang memasak," sahutnya. "Aku lega melihat kamu baik-baik saja," ucap Anne. Dia tidak perlu mengkhawatirkan kondisi Mona karena ternyata Mona lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meski Mona sempat histeris di pemakaman orang tuanya, tapi sekarang dia baik-baik saja. "Sebenarnya hatiku masih sakit, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi sekarang. Tapi hidup terus berjalan, aku harus bangkit." Mona tersenyum getir dan raut wajahnya berubah sendu. "Ada aku, jangan pernah merasa sendiri." Mona menggeleng. "Aku sudah terlalu banyak menyusahkan Kak Anne. Setelah ini aku ingin memulai hidup baru seorang diri, aku yakin aku bisa." Mona kemudian terkekeh kecil, dia menyadarkan dirinya bahwa hidupnya akan baik-baik saja. "Sudahlah, aku tidak mau sedih-sedih lagi," ujarnya seraya tersenyum lebar pada Anne. Mona meraih piring dan mengisinya dengan nasi goreng. "Ini untuk kakak." Mona memberikan piring berisi nasi goreng itu pada Anne. "Terima kasih. Apa Kak Brian belum bangun? Aku melihatnya pulang larut malam," ujar Mona sembari menyendok nasi goreng untuknya sendiri. Anne mengurungkan niat untuk duduk di kursi meja makan, dia kembali menatap Mona dengan posisi di belakangnya. "Jam berapa Brian pulang?" tanyanya penasaran. Sekitar pukul 11 lewat. Aku hampir keluar kamar dengan lingeri, untung saja aku melihat Kak Brian, jadi aku langsung sembunyi di balik pintu. Aku merasa tidak enak, aku pikir semua orang sudah tidur," tutur Mona. Pandangan mata Annelise menajam. Dia membayangkan situasi malam itu dengan sedikit perasaan khawatir. Membayangkan Brian melihat Mona yang memakai lingeri, seketika pikiran Anne jadi tidak karuan. Meski tahu sikap Brian sangat dingin pada wanita-wanita di luar sana, tapi siapa yang bisa menjamin tidak akan terjadi sesuatu. "Kak," panggil Mona. Annelise tersenyum kaku setelah sadar dari lamunan. Kak Anne tidak berpikir macam-macam kan? Aku benar-benar langsung bersembunyi di balik pintu, sepertinya Kak Brian belum sempat melihatnya. Mona terus mengajak Annelise bicara dan berusaha menjelaskan situasinya. Aku mengerti. Kamu duluan saja jika ingin sarapan, aku akan bangunkan Brian dulu. Annelise meletakkan piring miliknya di meja makan dan berlaku ke kamarnya.
Mona diam di tempat dan menatap Anneliese sampai menghilang dari pandangan. Anneliese menghampiri Brian di tempat tidur, pria bertubuh tinggi itu masih tidur dengan posisi tengkurap. Punggungnya tampak lebar tanpa balutan baju. Brian memang sering tidur dengan bertelanjang dada, terkadang sengaja untuk menggoda Anneliese. Anneliese duduk di tepi ranjang dan menyentuh pundak Brian. Brian, sudah siang. Brian menggeliat, dia membuka matanya meski hanya sedikit. Brian refleks menggenggam tangan Anneliese yang bergerak-gerak di pundaknya. Jam berapa sekarang? Tanyanya. Hampir jam 7, kamu ada jadwal meeting pagi. Jawab Anneliese memberi tahu. Brian mengangguk paham, dia bergegas mengubah posisi menjadi duduk di belakang Anneliese. Dua tangannya langsung memeluk tubuh Anneliese dari belakang. Kita sudah lama tinggal di sini, kondisi sepupumu juga kelihatan baik-baik saja. Hari ini kita kembali ke rumah. Sepupu kamu bisa tinggal di sini lebih lama, atau pulang ke tempat tinggalnya, terserah dia saja. Ujar Brian. Ya, aku akan bicara dengan Mona setelah ini. Anneliese menyetujui permintaan Brian tanpa protes, padahal sebelumnya sudah berencana untuk tinggal lebih lama di apartemen ini. Namun kejadian semalam membuat Anneliese berpikir dua kali untuk tetap tinggal satu atap bersama Mona. Semalam Mona melihat kamu pulang, lirih Anneliese ragu-ragu. Apa yang dia katakan? Kamu melihatnya. Anneliese memberanikan diri menatap Brian. Melihat apa? Kening Brian berkerut, dua alis tebalnya menyatu. Anneliese menggeleng cepat, dia mengurungkan niatnya untuk membahas hal itu. Lupakan. Cepat mandi, nanti kamu terlambat. Anneliese melepaskan diri dari pelukan Brian dan beranjak dari duduknya. Wanita yang belum menikah saja bisa memakai lingerie, kenapa kamu tidak mau? Anneliese berhenti di tempat, dia menoleh dengan tatapan tajam penuh curiga. Jadi benar kamu melihatnya? Ada sedikit kekesalan dalam nada bicaranya. Kamu cemburu. Brian menahan senyum dan berjalan menghampiri istrinya itu. Anneliese memutar malas bola matanya. Apa untungnya cemburu? Brian terkekeh kecil, dia bisa melihat kecemburuan di mata Anneliese, tapi Anneliese mengelak. Jangan pura-pura, aku tahu kamu cemburu. Desak Brian. Omong kosong macam apa itu? Lebih baik kamu mandi sebelum makin siang. Anneliese berlalu ke walk-in closet untuk menyiapkan baju kerja Brian. Aku cemburu. Yang benar saja. Gerutu Anneliese sembari mengeluarkan jas mahal milik Brian dari lemari. Lagi pula kenapa Mona harus pakai lingerie? Anneliese terus menggerutu selama menyiapkan baju kerja Brian. Dia bahkan bingung karena merasa terganggu dengan kejadian itu. Mungkin memang benar dia cemburu, tapi terlalu gengsi mengakuinya. Bab 60. Dibantu oleh Anneliese, Mona memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Sore ini dia akan kembali ke rumah kontrakannya. Mona memilih segera keluar dari apartemen itu, alih-alih tetap di sana karena sudah diizinkan menempati sementara waktu. Anneliese juga sudah membujuk Mona agar tinggal lebih lama di apartemen, namun ditolak halus oleh Mona. Dia merasa tidak enak pada Anneliese dan Brian lantaran terlalu sering merepotkan mereka. Dia juga terlalu sering mendapat kebaikan dari pasangan suami istri itu. Tidak butuh waktu lama, keduanya sudah selesai mengemasi baju dan beberapa barang milik Mona. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Suara Mona bergetar. Anneliese segera menatap wajah Mona yang kelihatan sedang menahan tangis. Kedua matanya sudah berkaca-kaca. Anneliese menyentuh bahu sepupunya itu dan menatapnya iba. Mona, tidak ada yang bisa disalahkan dan disesali karena semua ini adalah takdir. Raut wajah Mona langsung berubah merah, bola matanya melotot tajam penuh amarah. Dia menepis tangan Anneliese dan tertawa keras seperti orang kerasukan. Hahaha, takdir katamu. Teriaknya. Anneliese tersentak kaget. Dalam posisi duduk di lantai, dia memberingsut mundur karena ketakutan.
Mona semakin tertawa keras seolah menertawakan ketakutan yang dirasakan oleh Anneliese. Anneliese, asal kamu tahu, kamu adalah sumber dari semua penderitaan yang aku alami seumur hidupku. Mona berdiri dan menghampiri Anneliese. Aura devil begitu kuat merasuki wanita itu. Sorot matanya terlihat jelas menaruh kebencian dan dendam pada Anneliese. Mona seperti ingin menelan Anneliese hidup-hidup. Anneliese semakin mundur. Mona, apa yang kamu bicarakan? Tanyanya terbata. Anneliese berusaha keras menjauh dari Mona, yang terus mendekatinya dengan tatapan membunuh. Sesekali Anneliese menoleh ke belakang untuk memastikan dia mendekat ke arah pintu agar bisa kabur dari Mona. Percuma saja kamu ingin kabur, kamar ini sudah aku kunci. Mona terkekeh puas. Anneliese berhasil sampai di depan pintu, dan meraih handle pintu untuk memastikan ucapan Mona. Dia menggerakkan handle pintu itu dan terkejut karena pintunya benar-benar terkunci. Mona kembali tertawa hingga suaranya menggema di seluruh sudut kamar. Dia begitu bahagia melihat Anneliese ketakutan setengah mati. Wajah Anneliese sangat pucat, tubuhnya juga tampak gemetar. Apa yang kamu inginkan? Teriak Anneliese. Dia mencoba berdiri dengan berpegangan handle pintu. Sebenarnya Anneliese tidak selemah itu, namun dia cukup terkejut, melihat perubahan sikap Mona yang tiba-tiba. Anneliese benar-benar syok. Apa yang aku inginkan? Mona mengulang pertanyaan Anneliese dengan senyum penuh arti. Kamu mungkin akan terkejut jika aku menjawabnya, karena aku menginginkan kematianmu, Anneliese. Kamu harus hilang dari dunia ini, agar aku bisa membalaskan dendam ibuku. Kamu tidak salah bicara. Seharusnya aku yang bicara seperti itu karena kedua orang tuamu adalah pembunuh. Anneliese menatap tajam penuh keberanian, dia tidak mungkin kalah dari Mona. Mona terkekeh mengejek. Anneliese, apa kamu berpikir jika aku adalah Mona? Bola mata Anneliese membulat sempurna. Pantas saja sikap Mona sangat aneh dan mengerikan. Tapi jika wanita di hadapan Anneliese, bukan Mona, lalu siapa wanita itu dan di mana Mona yang asli? Anneliese sampai bertanya-tanya sendiri. Mona menghampiri Anneliese, dia mencengkram kuat dagu Anneliese dan sempat ditepis, tapi Mona kembali melakukannya. Aku rela mengubah wajah cantikku dengan wajah pasaran seperti ini. Kamu tahu kenapa aku rela melakukan semua ini? Ujarnya kemudian tertawa puas. Tentu saja agar aku bisa melenyapkanmu. Mengubah wajah. Siapa kamu sebenarnya? Anneliese menatap tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang ada di hadapannya bukan Mona? Jika memang wajahnya dirubah seperti Mona, kenapa bisa memiliki kemiripan 100% dengan Mona asli? Jika ada perbedaan, tentu saja Anneliese akan mengetahui sejak awal. Mona palsu tersenyum devil, dia meraih vas bunga di atas meja kecil. Vas itu dipukul ke tembok hingga bagian bawahnya pecah, dan menyisakan ujung runcing yang masih digenggam oleh wanita itu. Anneliese melangkah mundur, dia sudah tahu endingnya akan seperti apa. Vas yang sudah dipecahkan itu pasti akan digunakan untuk melukainya. Anneliese, sebelum aku membunuhmu dan kita mati bersama, aku akan mengungkap fakta mengejutkan agar kamu bisa mati dengan tenang. Mona palsu melangkah pelan, sembari mengacungkan ujung vas ke arah Anneliese untuk menakut-nakutinya. Fakta pertama, aku adalah Giselle. Tegasnya. Anneliese terperangah dan semakin ketakutan, sebab wanita yang ada di depannya adalah Giselle. Jangankan untuk melukai orang lain, Giselle bahkan rela mengubah wajahnya, agar bisa lolos dari hukum dan membalaskan sakit hatinya. Sekarang Anneliese paham kenapa polisi dan orang suruhan Brian tidak bisa menemukan Giselle. Rupanya wanita itu sudah mengubah wajahnya menjadi wajah Mona. Di mana Mona? Kamu apakan dia? Anneliese berteriak penuh amarah meski dalam keadaan takut. Dia langsung teringat dengan sepupunya. Mona pasti tidak baik-baik saja karena semua identitas dan ponsel milik Mona ada di tangan Giselle.
Mona masih bernafas, mungkin sekarang dia sedang melayani banyak laki-laki hidung belang karena aku menjualnya. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya bisa lolos dari maut. Ujar Giselle dengan senyum liciknya. Kamu bukan manusia. Dasar iblis. Umpat Anneliese. Giselle tidak menggubris dan tampak acuh dengan perkataan Anneliese. Apa kamu tidak penasaran dengan fakta-fakta berikutnya? Giselle mendekat, dia tiba-tiba mendorong Anneliese hingga tersungkur di lantai. Saat Anneliese akan bangun, Giselle berjongkok dan mengarahkan ujung vas ke leher Anneliese. Sedikit saja kamu bergerak, vas bunga ini akan menancap di lehermu. Kamu tidak boleh mati sebelum tahu fakta mengejutkan dariku. Anneliese tidak punya pilihan selain diam dan mendengarkan Giselle. Fakta kedua, aku yang membuat bibi dan pamanmu memilih mengakhiri hidupnya. Mereka juga harus mati karena menutupi keberadaanku. Mereka berdua membuatku hidupku menderita dan berakhir tinggal di panti asuhan sejak kecil. Giselle tersenyum miris, ada gurat kekecewaan dan dendam. Jika saja mereka tidak menutupi kehamilan ibuku, mungkin sampai sekarang aku masih bisa bersama kedua orang tuaku. Anneliese menggeleng tidak paham, dia tidak tahu kemana arah pembicaraan Giselle. Anneliese juga bingung, kenapa paman dan bibinya bisa ikut terseret. Yang Anneliese tahu, paman dan bibinya tidak mengenal Giselle sejak dulu. Anneliese hanya tahu jika mereka bekerja sama saat menculiknya. Aku tidak mengerti maksudmu, ujar Anneliese. Giselle langsung menekan vas bunga itu ke leher Anneliese, dan menyebabkan luka goresan yang mengeluarkan sedikit darah. Anneliese meringis menahan perih. Darah ini, ucap Giselle sambil mengambil tetesan darah di leher Anneliese menggunakan telunjuknya. Aku juga memiliki darah yang sama sepertimu, karena papa kita sama. Mamamu merebut papaku. Kamu harus menanggung dosa orang tuamu, karena sudah membuat hidup kami menderita. Teriak Giselle. Anneliese memaku, dia terlihat syok mendengar kenyataan itu dari mulut Giselle. Bagaimana bisa dia dan Giselle memiliki papa yang sama? Tidak mungkin. Giselle, kamu pasti orang. Sangkal Anneliese tidak percaya. Giselle melepaskan Anneliese dan mengambil sesuatu di dalam laci. Dia melempar kertas dan foto ke wajah Anneliese. Itu adalah laporan hasil tes DNA kita dan papamu. Di sana juga ada foto kedua orang tuaku. Lihat baik-baik jika kamu tidak mengenali papamu sendiri. Anneliese memunguti kertas dan foto itu untuk dilihat. Anneliese tidak bisa mengelak lagi karena terbukti jika dia dan Giselle adalah saudara.